Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera. Untuk kali ini saya akan meneruskan dari video yang kemarin mengenai cara mengisi RKAS pada tahun anggaran 2021. Pada video kemarin saya memberikan secara garis besar, dan kali ini saya akan melanjutkan dengan bagaimana cara mengisi berikut dengan kode belanja, kode standar standar pembelanjaan, dan jenis-jenis kode pembelanjaan. Baik, kita mulai saja. Untuk pengisinya sekali lagi saya sampaikan bahwa ini ada 10 kode jenis anggaran ya. Ada 10 komponen, kemudian di sini ada 8 standar pembiayaan, dan di sini ada kode jenis belanja. Satu misal kita akan memulai dengan jenis standar yang pertama, yaitu komponen yang pertama yaitu adalah PPDB. PPDB di sini ada beberapa sub jenis belanja. Satu contoh misalnya kode 1.1, di sini ada di kolom yang merah ini ada jenis belanja, komponennya komponen belanja, kemudian yang di kolom sebelah kanannya ini ada urean. Urean ini maksudnya adalah jenis-jenis kegiatan yang kita laksanakan. Satu contoh misalnya yang pertama adalah fotokopi folio. Jumlah yang kita anggarkan di sini, jumlah anggarannya adalah kita rencanakan di dalam 1 tahun. Di sebelah sininya adalah satuan, kemudian sebelahnya lagi adalah harga satuan, kemudian yang dana ini adalah jumlah keseluruhan di dalam 1 tahun per jenis anggaran belanja. Selanjutnya pada kolom sebelah kanannya lagi itu ada kode standar. Kode standar belanja itu tadi ada 8 komponen ya, ada 8 komponen. Kemudian di sini kode 8 standar sebelahnya. Kemudian sebelahnya lagi adalah kode 3 belanja, korelasi dari 3 belanja. Kode standar ini maksudnya adalah ini nanti untuk memisahkan dari ke-8 standar pembiayaan. Misalnya di sini adalah kodenya F, berarti nanti masuk di dalam standar pembiayaan pengembangan standar pengelolaan. Selanjutnya untuk kode 8 standar ini adalah 1F. 1F ini maksudnya adalah komponen PPDB masuk di dalam. Jadi komponen PPDB masuk di dalam pengembangan standar pengelolaan. Ini. Untuk selanjutnya kode dari 3 belanja ini maksudnya adalah kode belanja pegawai, ada kode belanja barang dan jasa, dan kode belanja modal. Kode belanja barang dan jasa sendiri ini masih dipisah-pisah menjadi jasa lainnya, persediaan, pemeliharaan, berjalan dinas, jasa lainnya. Kemudian untuk peralatan dan mesin masuk di dalam belanja modal, diantaranya adalah peralatan mesin, aset tetap lainnya, dan gedung dan bangunan. Kode di sini maksudnya nanti sangat berhubungan sekali. Untuk kode 8 standar, kode 8 standar ini nanti masuk di dalam jenis korelasi 8 standar. Misalnya ini adalah kode jenis belanja penggandaan formulir ini, jumlahnya adalah contoh adalah 223. Ini masuk di dalam kode 8 standar, masuk di dalam standar pengelolaan F tadi di sini.
F pengelolaan, kemudian 1 adalah PPDB. Sini PPDB. Untuk selanjutnya yang kode F tadi ya, F ini kode F ini nanti masuknya di kode korelasi 3 belanja. F di sini 223. Kemudian dalam kode F sendiri itu ada beberapa jenis belanja. Ini ada barang dan jasa, persediaan, barang dan jasa. Di sini nanti masuk di dalam rekap korelasi 3 belanja di sini. Jadi tadi ada 223 dipisah-pisah lagi menjadi ada belanja persediaan masuk di dalam kolom belanja persediaan di sini. Kemudian folio fotokopi ini masuk di dalam bar jas lainnya, termasuk spanduk dalam bar jas lainnya. Jadi nanti untuk korelasi 3 belanja ini ada hubungannya dengan kegiatan rekon di akhir masing-masing akhir semester. Di sini juga nanti ada rekapitulasi. Di sini jumlah keseluruhan di dalam 1 tahun. Kemudian di rekap di atas ini adalah jumlah dari masing-masing jenis belanja. Di sini ada belanja pegawai, kemudian di sini ada belanja barang dan jasa, di sini adalah belanja modal. Kemudian yang paling kanan ini adalah untuk cross check apakah jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah yang kita anggarkan di sebelah kiri ini atau belum. Jadi nanti bisa kita cross check selisih, angka selisihnya misalnya. Untuk berikutnya sekarang untuk cara pengisian per masing-masing triwulan, teman-teman. Misalnya untuk penggandaan formulir dalam penerimaan peserta didik baru ini 100 lembar. Ini akan kita anggarkan di triwulan berapa. Jadi kita pilih ini biasanya kalau PPDB itu di triwulan 2 pada bulan Juni, maka di sini akan kita tulis di bulan Juni. Ini satu contoh saja. Berarti masuk di dalam triwulan 2. Ini jumlahnya 100. Ini saya hapus dulu. Ini anggaran dalam 1 tahun adalah 100 lembar, satu contoh. Ini karena kegiatan belanja tersebut kita belanjakan di bulan Juni, maka kita belanjakan di triwulan 2 dan kita masukkan di triwulan 2. Kita tulis 100. Secara otomatis 100 kali 250 di sini menembuskan angka 25.000. Jadi di sini di triwulan 1 kosong, di triwulan 2 kita ada kegiatan fotokopi folio ini, kemudian di triwulan 3 kosong dan triwulan 4 kosong. Untuk selanjutnya misalnya saja kita membelanjakan kertas HVS ini sama teman-teman ya. Misalnya misalnya saja ini sebagai contoh, kita belanjakan di triwulan ketiga, maka kita tulis di sini sebagai contoh. Saya hapus dulu. Ini kita sesuaikan dengan yang berapa jumlah yang kita anggarkan. Kita tulis 1. Maka di sini akan otomatis muncul angkanya. Dan perlu saya sampaikan juga teman-teman, apabila di dalam triwulan 1, 2, dan 3 ini tidak kita anggarkan dan kita anggarkan di triwulan 4 di sini, maka kita tidak perlu dengan menuliskan secara manual di sini karena di sini sudah dirumuskan. Satu contoh misalnya ini saya hapus untuk pembelian kertas HVS ini, maka
Jika di ketiga triwulan ini tidak kita belanjakan, maka otomatis dia akan berada di triwulan keempat. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk di triwulan 4 ini tidak usah kita ketik, dia akan otomatis terisi apabila di triwulan 1, 2, dan 3 ini tidak kita isikan. Hal yang sangat penting sekali lagi adalah untuk masing-masing jenis belanja ini jangan lupa kita tuliskan kode masing-masing kode kegiatan ya teman-teman. Nanti karena dia saling berhubungan di dalam korelasi 8 standar di sini, kemudian korelasi 3 belanja, selanjutnya nanti di K7-nya juga di sini akan otomatis nyambung, kemudian di RKA SKPD di sini juga otomatis dia akan menjumlah.